Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak tahu kelanjutan ceritanya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 235 bertepatan dengan bab ke 1112. Maaf guys, sepertinya kita akan melanjutkan di part ke 236 bertepatan dengan bab ke 1112. Pada saat ini Tuan Besar Song berkata, Wanting selalu sangat berbakti dan dia selalu sangat memperhatikan urusan keluarga yang sangat memuaskan saya, dan beberapa waktu yang lalu saya sakit parah hingga saya terbaring di tempat tidur dan semua dokter mengumumkan bahwa saya akan meninggal dalam waktu singkat, tapi Song Wanting mengundang Yi Chen untuk saya menyembuhkan saya dan menyembuhkan saya. Master Yi menarik saya kembali dari gerbang kematian, kemudian Master Yi memberi saya pil permajaan sehingga saya bisa mengalami perasaan menjadi 20 tahun lebih muda lagi. Pada titik ini, Tuan Besar Song berhenti membungkuk sedikit kepada Yi Chen dan berkata dengan tulus, saya ingin berterima kasih kepada Master Yi dan tentu saja juga ingin berterima kasih kepada cucu perempuan yang baik ini. Oleh karena itu, pada hari ulang tahunnya hari ini saya ingin mengumumkan satu hal, yaitu saya telah memutuskan bahwa mulai besok Song Wanting akan secara resmi mengambil alih posisi pemilik keluarga Song, dan juga mulai besok saya akan secara resmi pensiun. Wow, begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu meledak seperti bom. Tidak ada yang mengira bahwa Tuan Besar akan membiarkan seorang perempuan untuk mewarisi keluarga Song. Lagi pula tidak pernah ada keluarga, terutama keluarga besar, yang memberikan posisi kepala keluarga kepada seorang wanita muda. Selain itu, Tuan Besar Song memiliki beberapa putra dan sederet cucu. Putra sulungnya, Song Tianming, telah lama siap mewarisi bisnis keluarga Song. Awalnya semua orang berspekulasi bahwa Tuan Besar Song akan mewariskan bisnisnya kepada putra sulungnya dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi tidak ada yang menyangka dia tidak hanya tidak memberikan posisi kepada putra tertuanya, dia juga tidak memberikan pada cucu tertuanya, tetapi pada cucu perempuannya. Song Tianming dan Song Rongyu memiliki kebencian di hati mereka saat ini. Mereka tidak pernah menduga bahwa Song Wanting akan menjadi penguasa keluarga Song. Pada saat ini, mereka sangat membenci Tuan Besar Song dan Song Wanting. Pria tua ini benar-benar pilih kasih, kan? Apakah Song Wanting akan mengambil 200 miliar yuan kekayaannya? Mengapa seorang wanita berusia 26 tahun harus bertanggung jawab atas 200 miliar keluarga Song? Song Wanting juga tercengang. Sebelumnya dia hanya ingin melayani keluarga Song dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk keluarga Song sebelum dia menikah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mewarisi kekayaan keluarga Song. Pada saat ini, hati Song Wanting sangat bersemangat. Dia juga seorang wanita yang sangat ambisius dan giat. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menggantikan posisi Tuan Besar Song, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Song Rongyu tidak bisa menahannya. Dia berdiri berkata, kakek, bagaimana bisa kakek membuat Wanting menggantikan posisi kakek? Dia hanya seorang wanita. Di masa depan dia akan menikah
menikahi seseorang. Begitu dia menikah, dia akan menjadi orang luar. Bisakah Anda melihat keluarga Song jatuh ke tangan orang lain? Tuan Besar Song memandangnya dan berkata dengan dingin, "Nama warga Wanting adalah Song. Sampai kapanpun dia akan menjadi keluarga Song. Selain itu, aku percaya bahwa di seluruh keluarga Song tidak ada yang bisa menandingi Wanting dalam hal kemampuan. Lebih tepat jika Wanting mengambil alih posisi kepala keluarga Song." Pada saat ini Song Tianming berkata tanpa ekspresi, "Ayah, menurutku itu benar-benar salah. Tolong pikirkan lagi baik-baik." Putar-putarnya yang lain juga berdiri dan berkata, "Ayah, tolong pikirkan lagi." Tidak satu pun dari mereka bisa menerima bahwa Tuan Besar Song menyerahkan keluarga Song pada Song Wanting. "Apa yang salah?" kata Tuan Besar Song dengan enteng. "Bisnis keluarga hari ini didirikan olehku sendiri dengan tangan kosong. Aku tidak mewarisinya dari siapapun, jadi saya memiliki kendali penuh atas keluarga Song. Saya memberikannya kepada Wan Ting setelah mempertimbangkan dengan cermat, karena Wan Ting akan membuat keluarga Song lebih baik dan lebih kuat." Kemudian Tuan Besar Song melihat-lihat sekeliling dan berkata kepada seluruh keluarga Song, "Semua keturunan keluarga Song berhak mendapatkan warisan yang besar dari keluarga Song. Oleh karena itu, sekalipun Song Wanting yang menggantikan posisi sebagai kepala keluarga, semua keturunan keluarga Song dapat diberi makan dan pakaian yang baik. Selain itu, jangan lupa, tidak masalah siapa yang mewarisi kepala keluarga Song. Yang penting adalah siapa yang bisa memimpin keluarga Song menjadi lebih kuat." Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Besar Song berkata dengan sungguh-sungguh, "Ambil generasi ketiga sebagai contoh. Mereka tidak mendapatkan 10% dari kekayaan keluarga Song setiap tahun. Jika mereka bisa mendapatkan 5 miliar yuan seharusnya setahunnya, mereka bisa mendapatkan 500 juta yuan. Tetapi jika seseorang dapat memimpin keluarga Song untuk mendapatkan 10 miliar yuan setahun, mereka bisa mendapatkan 1 miliar yuan setahun. Bukankah kalian ingin orang yang lebih cakap untuk memimpin keluarga dan menghasilkan lebih banyak uang?" Begitu Tuan Besar Song mengatakan ini, mereka yang semula menentang Song Wanting sebagai pewaris langsung terdiam. Mereka ingin memahami sebuah kebenaran. Bagaimanapun, mereka dan anak-anak mereka tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Dalam hal ini, mereka tentu berharap agar posisi kepala keluarga dapat diwarisi oleh orang yang lebih mampu. Karena semakin kuat kemampuannya pemiliknya, semakin banyak uang yang bisa kita dapatkan. Meskipun Song Rongyu tidak buruk dalam semua aspek, tapi kemampuannya masih jauh lebih buruk daripada Song Wanting. Meski Song Wanting masih muda, nyatanya Song Wanting bisa mengurus semua urusan keluarga Song. Bisnis barang antik sedang booming di tangannya. Perdagangan luar negeri di tangannya juga sangat mengesankan. Bahkan keluarga Li Kai Sing di Hong Kong merasa bahwa keberuntungannya sangat baik dan berinisiatif untuk bekerja sama dengannya. Dapat dikatakan bahwa dalam kekuatan Song Wanting melampaui semua kekuatan keluarga Song, bahkan paman-pamannya. Dia meneruskan kata-katanya keluarga Song dan semua orang diyakinkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, orang-orang ini segera kembali ke tempat duduk mereka. Salah satu pamannya, Song Wanting, bahkan mengatakan, "Karena itu adalah keputusan ayah, maka kami tidak memiliki pendapat." Song Tianming dan Song Rongyu tidak menyangka bahwa keluarga lain akan setuju, dan dalam sekejap, tiba-tiba dia dan putranya menjadi terisolasi dan tidak berdaya. Selain itu, apa yang dia katakan Tuan Besar Song terlalu menyakitkan, bukan? Apa maksudnya? Bisakah dikatakan bahwa mereka berdua tidak sehebat Song Wanting? Song Tianming mengertakkan giginya dan berkata, "Ayah, menurut adat kita, posisi kepala keluarga selalu diturunkan kepada anak laki-laki. Jika Anda memberikan posisi kepala keluarga kepada Wanting, Anda pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat kelas atas." "Hah?" Tuan Besar Song bertanya dengan tenang. "Sebagian besar tamu di sini hari ini berasal dari kelas atas. Mengapa aku tidak melihat mereka menertawakan keputusanku?"
Song Tianming membuat argumen yang meyakinkan. Itu karena mereka semua adalah tamu. Bagaimana mereka bisa menertawakan keputusan tuan rumah di depan umum? Tuan Besar Song tertawa dan berkata dengan serius, Tianming, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku memberikan posisi kepala keluarga kepada Wanting, kamu pasti merasa ragu. Tapi aku sudah mengatakannya, tidak masalah siapa yang menjadi kepala keluarga. Yang penting adalah siapa yang bisa membantu keluarga Song menghasilkan lebih banyak uang. Wanting telah terlibat dalam operasi keluarga untuk waktu yang singkat, tetapi prestasi dan pencapaiannya jelas bagi semua orang. Jika bukan karena Wanting, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Li Kai Sing? Kamu harus tahu bahwa Li Kai Sing dan kedua putranya memiliki total aset setidaknya 800 miliar yuan. Jika kita bekerja sama dengan mereka sekarang, kita pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan. Ini semua dibawa oleh Wanting untuk keluarga Song. Tuan Besar Song mengucapkan satu kalimat satu persatu dengan penuh penekanan, lalu menunjukkan ke arah Yi Chen dan berkata dengan serius, termasuk Yi Chen, keluarga Song kami dapat mengenal Master Yi, dan itu semua karena Wanting. Katakan padaku, mengapa Wanting tidak bisa menjadi kepala keluarga? Song Tianming juga terdiam ketika ditanya oleh Tuan Besar Song. Dia juga tahu dalam hatinya bahwa Song Wanting memang kuat dalam segala hal. Dia lebih baik dari putranya, bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Namun meski begitu, dia tidak tahan dengan keputusan Song Wanting untuk menjadi pewaris keluarga Song. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Song Wanting, kamu hanyalah seorang gadis. Apakah kamu benar-benar berpikir dirimu adalah wanita yang kuat dalam berbisnis? Jika kamu ingin menjadi wanita yang kuat, kamu bisa keluar dari keluarga Song dan menjadi wanita kuat. Jangan menghalangi jalanku dan keluarga Song. Ketika dia memikirkan hal ini, Song Tianming sudah mengatakan giginya dengan niat membunuh di dalam hatinya. Tuan Besar Song tampaknya telah menyadari ketidakpuasan di dalam hati putra sulungnya. Jadi dia menatap Yi Chen dan dengan hormat berkata, Mas Ji, saya memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Saya harap Anda bisa setuju. Yi Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, silakan Tuan Besar Song. Tuan Besar Song berkata, saya harap Anda bisa menjadi pewaris kedua dari keluarga Song. Jika terjadi apa-apa dengan keinginan di masa depan dan Wanting tidak meninggalkan anak, Anda akan memimpin keluarga Song. Jika Anda setuju, sekarang saya akan membuat janji bahwa di masa depan 30% dari laba bersih keluarga Song akan dimiliki oleh Anda dan itu akan berlaku selamanya. Hal ini karena Tuan Besar Song benar-benar khawatir bahwa putra sulungnya akan melakukan hal buruk pada Song Wanting dan dia tidak ingin membatalkan rencananya. Karena hal ini Tuan Besar Song tahu betul jika dia ingin keluarga Song sejahtera di masa depan, maka hal yang terpenting adalah menjadikan Song Wanting sebagai kepala keluarga. Akan sangat sempurna jika Yi Chen bisa menjadi suami Song Wanting dan bergabung dengan keluarga Song. Tidak masalah, bahkan jika Yi Chen tidak bersedia menikah dan tinggal bersama keluarga mempelai wanita selama dia memiliki anak dengan Song Wanting, anak itu akan memiliki darah keluarga Song, tidak peduli apakah marganya Song atau bukan. Terlebih lagi, jika Yi Chen menjadi menantunya, dia akan mendapat banyak keuntungan di masa depan. Bahkan saat ini dia tidak lagi mengutamakan kepentingan uang, tetapi mengutamakan kesehatan dan umurnya. Jadi, menyerahkan posisi kepala keluarga pada Song Wanting hanyalah salah satu rencana. Menjadikan Yi Chen sebagai suami Song Wanting adalah yang paling diharapkan dia inginkan. Jika Yi Chen sendiri juga tahu betul bahwa Tuan Besar Song berpikir untuk menjadikan menantunya, dia pikir Tuan Besar Song mengatakan hal ini karena dia tidak ingin menjadi hal buruk padanya di masa depan. Jadi dia ingin mengingatkan dirinya kepada Song Wanting sehingga dia bisa melindungi keselamatan Song Wanting. Lagi pula, jika dia menjadi pewaris kedua dari keluarga Song, orang lain tidak akan berani menyakiti Song Wanting karena bahkan jika mereka membunuh Song Wanting, Yi Chen akan tetap menjadi pewaris keluarga Song. Terlebih lagi, bahkan jika seorang
Dalam keluarga Song, menginginkan posisi Song Wanting, orang itu harus mempertimbangkan apakah dia bisa memprovokasi dirinya. Tuan Besar Song memang sangat tulus, dia memberikan 30% dari seluruh pendapatan keluarga Song sekaligus. Ini benar-benar bantuan yang sangat besar. Tapi Ye Chen tidak kekurangan uang dan tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah keselamatan dan masa depan Song Wanting. Dalam hal ini, Ye Chen Song Wanting memiliki posisi kedua setelah istrinya Curan. Dia tidak tahu kenapa dia hanya berpikir Song Wanting adalah wanita yang sempurna. Dia tidak hanya memiliki hubungan yang menyenangkan dengannya, tetapi juga temperamen dan kepribadiannya yang baik. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai orang kepercayaan. Saat pertama kali dia minum dengan Song Wanting, dia mendengarkan ceritanya dan mengetahui bahwa pengalaman hidupnya agak menyedihkan. Sebagai seorang gadis di keluarga kaya, dia tidak memiliki hak untuk memutuskan pernikahannya di masa depan. Oleh karena itu, dia berharap Song Wanting bisa menjadi kepala keluarga Song. Dengan begini, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Hichan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, mulai saat ini saya akan menjamin keselamatan Song Wanting." Pada saat ini, Hichan menganggap Song Wanting sebagai teman baik dan tentu saja dia bersedia untuk melindungi keselamatannya. Song Tianming dan Song Rongyu yang berada di sisi lain benar-benar ingin membunuhnya. Mereka berdua telah mengincar posisi kepala keluarga selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa menerima apapun yang Tuan Besar katakan jika Song Wanting mendapat posisi itu. Tetapi mereka berdua tahu betul di dalam hati mereka, jika mereka ingin mendapatkan kembali posisi pewaris, mereka harus memulai pertempuran sengit. Karena itu, jika mereka ingin melangkah, mereka harus bergerak dengan benar agar menang. Di pesta ulang tahun ini, Song Wanting adalah orang yang paling bahagia dan paling terkejut di antara penonton. Pada saat ini, jauh di lubuk hati Song Wanting, rasa terima kasih dan cintanya kepada Yi Chen telah mencapai puncaknya. Bagaimana bisa seorang wanita pintar seperti dirinya tidak tahu apa niat Yi Chen memberinya pil permajaan? Siapa yang akan menggunakannya? Tentu saja orang tua dan orang yang sangat tua. Tahun ini dia baru berusia 26 tahun. Maaf guys, sedikit batuk. Tahun ini dia berusia 26 tahun. Tidak ada gunanya memiliki pil permajaan semacam ini. Satu-satunya kegunaan adalah memberikan kepada kakeknya sebagai hadiah. Kakeknya terobsesi dengan pil itu. Dia pasti langsung memutuskan dengan cepat untuk menyerahkan posisi kepala keluarga padanya setelah melihat Yi Chen memberinya pil permajaan ini dengan begitu mudah. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Yi Chen banyak membantu dirinya. Song Wanting kini telah menjadi kepala keluarga Song, sehingga pesta ulang tahun kali ini terasa lebih megah. Di akhir pesta, para pelayan keluarga Song mengeluarkan kue ulang tahun yang besar. Ada 26 lilin kue ulang tahun. Pada saat lampu padam, Song Wanting berdiri di depan lilin. Cahaya lilin yang berkedip-kedip memancarkan wajahnya yang cantik. Song Wanting meletakkan tangannya di depan dadanya, menutup matanya dan membuat permintaan dalam diam. Lalu dia membuka matanya dan menatap Yi Chen dengan tatapan penuh kasih sayang. Pada saat ini dia merasa Yi Chen adalah matahari dan bulan di hatinya. Yi Chen tidak memperhatikan cara Song Wanting memandangnya. Ketika lampu padam, dia berada dalam kegelapan. Jadi dia diam-diam mengamati Song Tianming dan Song Rongyu dengan penglihatan supernya. Pada saat lampu padam, Song Tianming dan Song Rongyu berpura-pura tenang dan tersenyum, dan dalam sekejap menjadi dingin dan muram untuk sesaat, kemudian menjadi sangat kejam. Terlalu sulit bagi mereka untuk menahan kebencian mereka terhadap Song Wanting di depan semua orang. Jadi ketika lampu padam, langsung menunjukkan emosi asli mereka. Kemudian lampu menyala dan ada banyak tepuk tangan. Song Wanting
secara pribadi memotong kue ulang tahun dan mengisi 2 porsi, satu untuk kakeknya dan yang lainnya untuk Yichen. Setelah memakan kue, pesta ulang tahun selesai. Pesta ulang tahun ini bisa dikatakan menyenangkan bagi tuan rumah dan para tamu. Anggota keluarga Song lainnya tidak memiliki pendapat tentang Song Wanting yang sekarang memegang kepala keluarga. Hanya Song Tianming dan Song Rongyu yang memiliki kebencian di hati mereka. Paul yang sedang duduk di meja lain setelah mengetahui perjamuan telah selesai berjalan ke arah Yichen dan berkata dengan hormat, "Master Yi, sebaiknya saya mengantar Anda pulang." Saat Yichen hampir setuju, mereka melihat Song Wanting tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia berkata dengan wajah yang memerah, "Paul, jangan repot-repot mengantar Master Yi. Saya akan mengantarnya sendiri." Paul sangat pintar. Jadi ketika dia melihatnya, dia tahu bahwa Song Wanting pasti sangat menyukai Yichen. Bagaimanapun hari ini adalah hari ulang tahunnya dan hari pertama dia menjadi penerus keluarga Song, dan setelah perjamuan, dia mengajukan diri untuk mengantar Yichen pulang. Yichen adalah tamu terakhir ingin dia temui malam ini. Terlebih lagi ada begitu banyak orang yang bermartabat di sini hari ini, tapi dia tidak mengantarkan siapapun. Dia hanya ingin mengantarkan Yichen. Hal ini sudah lebih dari cukup untuk melihat seberapa besar dia mementingkan Yichen di dalam hatinya. Jadi Paul berkata dengan bijaksana, "Ya, saya baru ingat, saya harus melakukan hal penting dan tidak searah dengan Master Yi. Kalau begitu, Nona Wanting, tolong antarkan Master Yi." Sang Wanting mengangguk dan tersenyum. "Lanjutkan urusanmu, aku akan menjaga Master Yi." Yichen tersenyum, "Kakekmu memintaku untuk menjagamu, tetapi sekarang kamu ingin menjagaku?" Sang Wanting dengan suara sangat lembut berkata dengan malu-malu, jarang memiliki kesempatan untuk menjaga Master Yi. Master Yi, tolong jangan menolak." Yichen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, maaf karena sudah merepotkan Nona Wanting dan mengantarku pulang." Pada saat ini, Li Tailai melangkah di depan Yichen, membungkuk hormat dan berkata, "Master Yi, saya sudah lama menginginkan pil permajaan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan yang luar biasa hari ini." Yichen berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya. Anda memenangkan penawaran untuk pil permajaan ini. Tentu saja Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya." Li Tailai masih membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan penuh hormat, "Saya menyambut Master Yi untuk datang ke kota Hai. Anda harus memberi saya kesempatan untuk menghibur Master Yi dengan sepenuh hati." Yichen mengangguk dan berkata, "Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mengunjungi Anda." Kemudian dia bertanya kepada Li Tailai, "Oh ya, Tuan Li, saudaraku Zhao Hao dari panti asuhan, apakah dia bekerja sebagai asisten Anda sekarang? Apakah dia ada di sini hari ini?" Li Tailai mengangguk dan berkata, "Lao Zhao sekarang adalah sopir pribadi saya. Dia sangat rendah hati dan jujur. Saya juga ingin berterima kasih kepada Master Yi yang karena telah memperkenalkan orang yang dapat diandalkan kepada saya." Li Tailai memang orang terkaya di kota Hai, jadi kata-katanya juga sangat sopan. Bahkan dia mempromosikan Zhao Hao yang hanya dibayar beberapa ribu yuan sebulan menjadi asistennya dengan gaji tahunan 2 juta yuan. Dia melakukan hal itu untuk menghargai Yichen. Namun dia tidak berani meminta pujian di depan Yichen. Jadi di sisi lain mengatakan bahwa Yichen memperkenalkan dirinya kepada orang yang dapat diandalkan, dan dia ingin berterima kasih kepada Yichen yang menunjukkan bahwa dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Begitu Yichen mendengar bahwa saudaranya datang ke sini hari ini, dia dengan cepat bertanya, "Di mana Zhao Hao?" Li Tailai berkata, "Keluarga Song mengatur perjamuan untuk pengemudi yang ada di aula samping. Dia seharusnya sudah menunggu saya di mobil sekarang." Yichen berkata, "Mari pergi bersama. Saya ingin menyapa Zhao Hao." Pada saat ini, Zhao Hao telah meninggalkan penampilan pecundangnya. Dia mengenakan setelan kelas tinggi yang sangat bagus dan sarung tangan putih, duduk di Rolls Royce edisi terbatas milik Li Tailai. Melihat Li Tailai keluar dari villa, dia keluar dari mobil dengan tergesa-gesa membuka pintu belakang dan siap menyambut Li Tailai ke dalam mobil. Pada saat ini tiba-tiba
melihat saudaranya Yichen yang berjalan di samping Li Tailai. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhir-akhir ini Zhao Hao sangat berterima kasih kepada Yichen dan selalu ingin menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Yichen. Namun karena dia harus menemani Li Tailai berkeliling setiap hari, dia tidak memiliki kesempatan untuk datang ke Jinling lagi. Sekarang dia tidak menyangka akhirnya dia bertemu dengan saudaranya di sini. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Dan pastinya kita akan sangat penasaran ingin mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.